Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizuddin dengan NIM J1B018057. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan jenis klasifikasi tanah menurut USDA dan sistem FIO. Yang pertama, yakni ada taksonomi USDA. Sistem klasifikasi tanah baru yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dengan nama Soil Taxonomy USDA menggunakan 6 kategori, yaitu ordo, kemudian subordo, grade group, subgroup, family, dan seri. Sistem ini merupakan sistem yang benar-benar baik mengenai cara-cara penamaan atau tata nama maupun definisi-definisi mengenai horizon, penciri ataupun sifat-sifat penciri lain yang digunakan untuk menentukan jenis-jenis tanah. Kemudian yang kedua, yakni sistem FIO atau UNESCO. Sistem ini dibuat dalam rangka pembuatan peta skala 1/5 juta oleh FIO atau UNESCO. Untuk ini telah dikembangkan suatu sistem klasifikasi dengan 2 kategori. Kategori yang pertama kurang lebih setara dengan kategori grade group. Sedangkan kategori kedua mirip dengan subgroup dalam sistem taksonomi tanah USDA. Kategori yang lebih tinggi dan lebih rendah dari kedua kategori tersebut tidak dikembangkan. Untuk pengklasifikasian digunakan horizon penciri. Sebagian diambil dari kriteria horizon penciri pada taksonomi tanah USDA dan sebagian dari sistem klasifikasi tanah FIO sendiri. Nama-nama tanah yang diambil dari nama-nama klasik, terutama nama-nama tanah Rusia yang sudah terkenal serta nama-nama tanah yang digunakan Eropa Barat, Kanada, Amerika Serikat, dan beberapa nama baru yang khusus dikembangkan untuk tujuan ini. Misalnya Lubisol dan Akrisol. Dari urian di atas tampak bahwa sistem ini merupakan kompromi dari berbagai sistem. Tujuannya jelas agar dapat diterima oleh semua pihak. Walaupun demikian, sistem ini lebih tepat disebut sebagai suatu sistem satuan tanah daripada suatu sistem klasifikasi tanah, karena tidak disertai dengan pembagian kategori yang lebih terperinci. Kemudian ciri khas dari penamaan jenis tanahnya adalah semua bagian sol. Terdapat 10 jenis tanah menurut USDA, yakni yang pertama antisol, yang merupakan tanah yang baru terbentuk dan dicirikan dengan perkembangan tanah yang belum terlihat jelas. Kemudian vertisol, tanah yang memiliki kandungan liat yang tinggi, mudah mengembang ketika basah dan mengkerut ketika kering. Kemudian inceptisol, yang keempat aridisol, kelima molisol, yang keenam spodosol, ketujuh alfisol, 8 ultisol, dan yang ke-9 okisol, dan yang ke-10 histosol. Kalau kita melihat bahwasanya dari penamaan ini sudah terlihat jelas, ini merupakan ciri-ciri klasifikasi tanah menurut USDA. Kemudian menurut sistem FIO, klasifikasi tanah di sini ada fluvisol, kemudian gleisol, regosol, litosol, renosol, kemudian renzina, kemudian ranker, kemudian andosol, kemudian vertisol tanah, kemudian solonet, kemudian yermosol, kemudian serosol 12, kemudian yang ke-13 itu castanozen, 14 cernozem, kemudian yang ke-15 yakni Phaeozem, ke-16 Grisem, 17 Cambisol, 18 Lupisol, kemudian 19 Podzolufisol, kemudian 20 Fodzol, 21 Flanosol, 22 Akrisol, 23 nitosol, 24 ferasol, 25 histosol. Nah, mungkin hanya itu. Jadi disimpulkan kalau dari klasifikasi tanah menurut USDA ya hanya memiliki 10 jenis klasifikasi tanah dengan ciri-ciri akhiran kata penamaan tanah yakni sol. Kemudian untuk
FIO sendiri terdapat 25 klasifikasi jenis tanah, dan secara penjelasan menurut FIO lebih banyak dan lebih jelas. Namun kalau secara terperinci jelas dari pengertian yang tadi awal itu, menurut USDA lebih lengkap dan terperinci. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.